Hai, aku Ician, alumni anak kos yang sekarang udah jadi anak rumahan. Soalnya udah selesai kuliah. Ini yang aku lakuin ketika dapat transferan bulanan supaya saldo nggak langsung hilang di awal bulan. Sebagai alumni anak kos, aku punya beberapa tips yang bisa kalian praktekin supaya saldo kalian tetap aman di minggu pertama. Sebelum tips-tipsnya aku kasih tahu, pertama-tama kita nunggu transferan dulu nggak sih dari bokap dan nyokap? Kalau yang liatin gimana kan? Editor cut. Gimana kita mau ngatur kalau duitnya nggak ada? Kalian suka bingung nggak sih? Masih awal bulan tapi saldo udah kosong aja. Setelah ini, aku bakal ngasih tahu kalian beberapa tips yang sudah aku rangkum selama menjadi anak kos di beberapa tahun yang lalu. Hal pertama yang dapat kamu lakukan yaitu budgeting. Catat pengeluaran dari hal yang terkecil. Contohnya seperti uang parkir, uang makan siang, ataupun uang makan malam. Jika punya keperluan-keperluan lainnya, kamu juga perlu untuk mencatat hal tersebut. Hal ini diperuntukkan agar kamu tahu uang itu kemana saja nanti perginya. Hal kedua yang bisa kamu lakukan yaitu budgeting kebutuhan yang diprioritaskan. Contohnya seperti kebutuhan pokok kamu dan juga transportasi. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan adalah jadilah pembeli yang cerdas. Selalu bandingkan harga. Manfaatkan diskon. Sama kalau bisa, turunan sama teman-temanmu. Terakhir nih, opsional sih. Cari ibu kos yang baik. Siapa tahu kamu bisa dapat makanan gratis tiap minggunya. Nah, setelah beberapa tips dan trik yang sudah kita bahas tadi, sekarang aku mau kasih tahu 5 kesalahan fatal yang biasa kalian mungkin lakukan yang menyebabkan uang kalian habis duluan sebelum waktunya. Kesalahan pertama, impulsive buying. Padahal lagi nggak butuh nih barangnya, tapi karena diskon jadi diambil. Akhirnya banyak banget barang yang nggak kepake. Kesalahan yang kedua, gengsi atau FOMO. Ikut-ikutan temen, ada tempat nongkrong baru, padahal lagi nggak pengen aja ke situ. Kesalahan ketiga adalah kalian tidak mencatat pengeluaran. Kesalahan keempat adalah kalian tidak menyisihkan sebagian uang untuk tabungan. Dan kesalahan terakhir, kalian tidak menyisihkan uang untuk dana darurat. Mungkin saja nanti kita akan sakit atau akan ada keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan dana yang sudah kita simpan tersebut. Sebagai alumni anak kos, aku udah kumpulin beberapa tips yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa survive sampai akhir bulan walaupun dompet kalian tipis. Tips pertama, meal prepare. Kalian bisa masak masakan dengan bahan yang harganya terjangkau, contohnya seperti telur, tempe, maupun tahu. Tips kedua, kalian bisa jalin komunikasi yang baik dengan teman kos. Bisa saja kalian saling berbagi makanan loh. Tips terakhir, untuk kalian yang punya beberapa keahlian khusus, kalian bisa menggunakan skill tersebut sebagai penghasilan tambahan. Nah, setelah tips dan trik yang sudah kita bahas di atas, financial freedom ala anak kos kamu bisa dimulai dari sekarang.